pada peradaban besar yang pernah ada di bumi, dengan pengetahuan dan teknologi maju jauh melebihi manusia modern. Cerita diawali ketika ilmuwan sedang meneliti benda peninggalan kuno. Selain peneliti, di sana juga ada kelompok militer yang mendampinginya. Jika dibandingkan dengan ilmuwan, seorang mayor dari kelompok militer tampak lebih tahu dengan benda itu. Dia bisa membuatnya bereaksi hingga membentuk suatu bola yang disebut Megiddo Flame. Ominae Yu merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai agen. Dia menjadi agen khusus kelas S yang disebut sebagai Spriggan. Spriggan merupakan sebutan bagi mereka yang menjaga peradaban kuno. Di saat Megiddo Flame diaktifkan, dia ditugaskan untuk segera menghentikannya. Dengan cepat, Yu menyusup ke tempat mereka dan mengalahkan penjaga keamanan. Yu sangat mahir dalam bertarung. Dia mampu melumpuhkan pasukan bersenjata hingga mengalahkan mayor dengan tangan kosong saja. Di lain waktu, profesor wanita bernama Rie Yamabishi diculik oleh seseorang. Pada saat bersamaan, Yu menghentikan penculik itu secara terang-terangan. Ada beberapa alasan kenapa Profesor Rie diincar, yaitu pihak musuh ingin menguasai situs peninggalan yang hanya dapat dipecahkan oleh dirinya. Selain datang untuk menganalisa situs peninggalan, Rie ingin mencari teman masa kecilnya yang bernama Ominae Yu. Sampai saat itu, dia belum sadar sudah bertemu dengannya. Makanya, Yu bertindak seperti orang asing yang tidak mengenalinya. Tugas yang harus diselesaikan oleh Profesor adalah menerjemahkan aksara kuno yang ditemukan di dalam gunung. Meskipun dia dikenal sebagai anak muda yang jenius, tapi tugas barunya itu cukup sulit diselesaikan. Dia belum pernah melihat aksara serupa dari bahasa kuno manapun. Untuk itu, dia memutuskan akan menyelesaikan sebisanya tanpa buru-buru. Namun, dia tak punya kesempatan untuk bersantai. Dikarenakan negara lain sedang mengincarnya, dia harus segera menerjemahkannya. Ketika Profesor Ye masih berada di hotel, sekelompok pasukan datang untuk menangkapnya. Mereka menyerang semua penjaga lalu mengejar Profesor Ye. Sebisa mungkin, Rie kabur dan mencari tempat bersembunyi. Kemudian saat persembunyiannya ketahuan, Yu langsung datang menolongnya. Untuk yang pertama kalinya, Yu menunjukkan kekuatannya. Dia sangat kuat dan kebal tembakan karena punya otot buatan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik serta sulit dihancurkan. Menurut Profesor Ye, meskipun pengetahuan penting, imajinasi juga dibutuhkan untuk menerjemahkan suatu aksara. Saat ini, dia hampir bisa menerjemahkannya, tapi perlu melihatnya langsung untuk mengetahui siapa yang menulis dan apa yang mereka rasakan. Ketika sedang menuju situs penggalian, tiba-tiba ada yang menembakkan roket ke arah helikopternya. Hal ini mengakibatkan mereka terjatuh dan harus berjalan untuk bisa ke tempat tujuan. Pada saat yang sama, tentara yang telah menembaknya berpencar mencarinya. Rie bertanya kenapa mereka saling membunuh demi reruntuhan kuno. Dia berpikir jika mereka sangat menginginkannya, maka berikan saja. Sambil menunjukkan pesan dari peradaban kuno, Yu bilang bagaimana jika kekuatan kuno itu dapat menghancurkan dunia. Dia harus melindungi kepingan kuno itu supaya tidak disalahgunakan. Setelah itu, Ominae menyembunyikan Rie, sedangkan dia sendiri melawan para tentara. Tak membutuhkan waktu lama, hampir semua tentara bisa dikalahkan, kecuali kapten mereka yang kemampuan penyembuhnya sangat cepat. Di saat Yu sedang berhadapan dengan musuh, Moroha telah menangkap Rie lalu memaksanya memecahkan aksara kuno. Di saat Rie tidak mau menurutinya, Moroha memberitahu kalau orang yang bersamanya adalah Ominae Yu. Moroha juga bilang jika naga api bangkit tanpa ada yang mengendalikannya, maka setiap kehidupan akan terbakar, termasuk dirinya dan Ominae Yu. Setelah berhasil menghentikan komandan tentara, Yu datang ke reruntuhan. Dia berusaha menghentikan Moroha yang ingin menguasai dunia dengan kekuatan kuno. Selain bisa mengendalikan kekuatan naga, Moroha memiliki pedang khusus yang dapat menembus baju otot besinya. Rie sempat menyuruhnya untuk kabur, tapi Yu terus melawannya sampai dirinya tumbang. Kemudian, tiba-tiba komandan tentara datang melawannya. Meskipun komandan itu tidak bisa menang, tapi Yu mendapat kesempatan menyerang balik dan menyegel kembali naga api. Setelah semuanya selesai, Profesor Ye kembali ke negara asalnya. Meskipun pertemuan mereka sangat singkat, Rie bersyukur karena teman lamanya itu masih baik-baik saja, sedangkan Yu sedikit kesal karena tak punya kesempatan mengajaknya berkencan.
Setelah sekian lama membolos, Yu kembali bersekolah, tapi yang dia lakukan di kelasnya hanyalah tidur siang saja. Karena tidak tahan, gurunya pun melemparkan kapur ke arah wajahnya. Namun, dikarenakan Yu bisa menangkapnya, dia malah mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya. Saat jam istirahat, ada murid cewek yang memprotesnya. Hatsuho tidak terima karena ketua kelas mereka yang namanya Kagaho mendapat masalah karena ulahnya. Yu mengatakan semua itu bukan salahnya. Dia tidak bisa fokus belajar karena bermain game semalaman. Apapun alasannya, Yu diminta untuk tidak membolos lagi. Tapi Yu tidak bisa menurutinya karena ada misi yang sangat penting. Di saat Yu akan membolos, Hatsuho memaksanya agar tetap berada di sana. Namun, Yu tak bisa dihentikan karena dia adalah agen rahasia kelas S. Misi kali ini berhubungan dengan peninggalan kuno, yaitu Bahtera yang terkubur. Misinya adalah melindungi Bahtera dan tim surveinya. Jika Bahtera itu adalah relik kuno yang berbahaya, Yu harus menyegelnya atau menghancurkannya. Informasi ini sudah didengar oleh musuh, makanya mereka mengirimkan pasukan khusus untuk merebutnya. Di saat Yu sedang mempersiapkan perlengkapan tempurnya, muncul peringatan adanya penyusup bersenjata. Penyusup itu punya pergerakan yang sangat cepat. Petugas keamanan tidak bisa menghentikannya. Meskipun mereka menggunakan peluncur roket, musuhnya masih bisa bergerak. Pada akhirnya, semua pasukan keamanan tidak ada yang selamat. Yang tersisa hanyalah Yu yang saat itu datang terlambat. Melihat rekan-rekannya terbunuh, membuat Yu sangat marah. Makanya dia langsung menyerang dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, para penyusup itu sangat sulit untuk dikalahkan. Setiap serangannya tidak mempan karena mereka memiliki perlengkapan pelindung yang sama seperti dirinya. Untungnya, ada sebagian lain yang datang bergabung dengannya. Jian melawan salah satu musuh, sementara yang satunya lagi diserahkan kepada Yu. Dalam pertempuran itu, Jian memperlakukan musuhnya secara sadis. Dia menghancurkan satu persatu bagian tubuhnya, kemudian membunuhnya. Sedangkan Yu hanya melumpuhkannya saja. Dia tidak ingin membunuh musuh yang sudah menyerah. Meskipun menguasai tempat di mana Bahtera berada, Arkham belum punya akses untuk memasukinya. Sedangkan pihak musuh sudah punya kunci dan mengetahui cara mengaktifkannya. Maka dari itu, tinggal menunggu waktu saja sampai penyerangan berikutnya. Beberapa saat kemudian, penyerangan itu benar-benar terjadi. McDougal dari Pentagon datang dengan membawa banyak pasukan ke wilayah tersebut. Yu segera menghadapinya. Namun, dia tidak bisa melawannya karena McDougal memiliki kemampuan yaitu psikokinesis. Dengan mudahnya, dia mampu menghempaskan Yu tanpa menyentuhnya. Profesor Maisel kemudian memutuskan untuk menuruti keinginan musuh. Sebagai gantinya, dia ingin ada jaminan tak ada stafnya yang terbunuh. McDougal mungkin saja menerima syarat tersebut, tapi tidak berlaku untuk letnan pasukan mereka yang sebelumnya kalah. Jian kemudian datang ke tempat itu. Jian dapat mengalahkan pasukan bersenjata lengkap dalam waktu singkat. Dengan ditemani profesor dan asistennya, McDougal berhasil masuk ke dalam Bahtera. Teknologi kuno yang tersimpan dalam Bahtera itu merupakan sistem yang dapat mengendalikan komposisi pada radiasi matahari. Dengan kata lain, itu adalah alat terraformasi yang bisa mengubah cuaca. McDougal berniat untuk mengatur ulang dunia dengan alat tersebut. Namun, dia membutuhkan bantuan profesor untuk menciptakan generasi kehidupan selanjutnya. Dikarenakan profesor tidak ingin membantunya, McDougal menyerang asistennya dan mengancam akan membunuhnya. Tak lama setelah itu, Yu dan Jian masuk ke dalam Bahtera. Di saat yang sama, McDougal mengaktifkan kekuatan Bahtera untuk meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat memicu awal banjir yang sangat besar. Oleh karena itu, Yu tetap berusaha menghentikannya, tak peduli meski sudah dibanting berkali-kali. Pada akhirnya, kondisi tubuh McDougal semakin melemah karena terlalu sering memakai kekuatannya. Pada saat itulah, Yu punya kesempatan menghentikannya. Dengan ini, maka masalah Bahtera dan yang lainnya kini sudah berakhir. Jauh hari setelahnya, Ominai Yu dikirim ke suatu hutan untuk menyelesaikan misi khusus. Ketika Yu memasuki makam, dia menemukan sebuah benda yang terlihat mencurigakan. Menurutnya, benda itu pasti jebakan. Kemudian, seorang gadis kenalannya tiba-tiba mengambil patung itu. Seketika, semua benda yang ada di tempat itu hancur berantakan. Sebelum tertimpa reruntuhan, mereka segera keluar dari sana. Yoshino bertanya kenapa Yu ada di sana. Yu bilang tak akan memberitahu penjara makam
mencekam seperti dirinya. Karena Yoshino tetap bersikeras ingin mengetahui tujuannya, Yu tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dia bilang akan pergi ke suatu hutan yang disebut hutan terkutuk, yang menurut rumornya tidak ada satupun orang yang bisa keluar setelah memasukinya. Setelah mengetahui bahayanya, Yoshino malah semakin tertarik untuk mengikutinya. Yoshino tidak bisa mengabaikannya karena mengira di sana ada harta karun yang sangat langka. Sebelum berangkat, Yu diingatkan untuk tidak masuk ke hutan itu terlalu dalam, tapi tanpa sadar, dia sudah terjebak dalam area yang berbahaya. Saat masuk ke tengah hutan, Yu dan Yoshino merasa ada kejanggalan. Saat itu, ada beberapa orang yang menyerangnya. Yu diserang sekelompok tentara yang memiliki perlengkapan canggih. Walau dilengkapi perlengkapan canggih, kemampuan mereka dalam bertarung tidak seberapa. Mereka terlihat seperti sekumpulan orang yang pikirannya dikendalikan. Setelah berhasil mengalahkannya, Yu dan Yoshino kembali melanjutkan perjalanan. Sejak saat itu, terjadi banyak keanehan yang tidak masuk akal. Beberapa orang yang mereka temui tujuannya, Yu tidak punya pilihan selain mengatakannya. Dia bilang akan pergi ke suatu hutan yang disebut hutan terkutuk, yang menurut rumornya tidak ada satupun orang yang bisa keluar setelah memasukinya. Setelah mengetahui bahayanya, Yoshino malah semakin tertarik untuk mengikutinya. Yoshino tidak bisa mengabaikannya karena mengira di sana ada harta karun yang sangat langka. Sebelum berangkat, Yu diingatkan untuk tidak masuk ke hutan itu terlalu dalam, tapi tanpa sadar, dia sudah terjebak dalam area yang berbahaya. Saat masuk ke tengah hutan, Yu dan Yoshino merasa ada kejanggalan. Saat itu, ada beberapa orang yang menyerangnya. Yu diserang sekelompok tentara yang memiliki perlengkapan canggih. Walau dilengkapi perlengkapan canggih, kemampuan mereka dalam bertarung tidak seberapa. Mereka terlihat seperti sekumpulan orang yang pikirannya dikendalikan. Setelah berhasil mengalahkannya, Yu dan Yoshino kembali melanjutkan perjalanan. Sejak saat itu, terjadi banyak keanehan yang tidak masuk akal. Beberapa orang yang mereka temui tiba-tiba berubah menjadi monster yang mirip dengan tumbuhan. Yu menyadari ada seseorang yang memperhatikannya. Dia adalah Kapten Satgas bernama Akatsuki Iwao. Yu pernah mendengar tentang dirinya. Dia adalah tentara yang selalu selamat dalam misi seberbahaya apapun. Iwao menawarkan kerjasama, tapi Yu dan Yoshino menolaknya mentah-mentah. Yu menjadikan Kapten Iwao sebagai musuhnya. Dia tidak keberatan bertarung satu lawan satu daripada harus bekerja sama dengannya. Tak lama setelah pertarungan dimulai, Yu menyadari kalau lawannya itu bukan orang biasa. Dia memakai otot berlapis baja sama seperti pada Jirah yang dimiliki olehnya. Yu kesulitan saat melawannya karena Jirah lawannya itu berfokus pada kekuatan. Yoshino kemudian menghentikan pertarungan itu. Dia memberi peringatan bahwa ada mayat hidup yang sedang mendekat. Saat itu, mereka terpaksa harus bekerja sama karena mayat hidup yang berdatangan jumlahnya semakin banyak. Selain itu, mereka masih terus bermunculan meski sebagian sudah dikalahkan. Yoshino hampir saja terkena serangan. Dia bisa bertahan sampai akhir berkat Iwao yang menyelamatkannya. Sementara Yu masih belum bisa menerimanya. Meski begitu, mereka memutuskan untuk bekerja sama sampai bisa keluar. Namun, sekeras apapun mereka berjuang, mereka tidak bisa keluar dan selalu kembali ke tempat semula. Dengan memakai kemampuan pemanggilnya, Yoshino mengetahui cara untuk keluar dari hutan terkutuk. Selain cara untuk keluar, Yoshino juga mendapat informasi tempat penyimpanan peninggalan kuno. Peninggalan kuno itu adalah formula untuk menciptakan ramuan keabadian. Makanya, Yoshino takkan pernah melewatkan kesempatan tersebut. Di saat Yu dan Iwao menuju jalan keluar, secara diam-diam dia pergi sendirian untuk mengambilnya. Hal ini memicu kebangkitan semua roh yang sudah lama berada di sana. Akibatnya, mereka harus berjuang mati-matian dalam melawan roh tersebut. Iwao meminta kepada Yu untuk pergi duluan, sementara dia akan menahan mereka sampai pohon kutukan dihancurkan. Pada saat yang sama, dia bertemu dengan Yoshino yang dikepung oleh zombie. Kemudian, saat mereka sampai di pohon kutukan, roh dalam jumlah besar keluar dari pohon itu. Roh itu sangat menginginkan relik kuno yang dicuri oleh Yoshino. Makanya, Yu meminta kepada Yoshino untuk menyerahkan relik kuno itu, sehingga dengan demikian, mereka bisa menghancurkan pohon dan keluar dari hutan kutukan.
Belakangan ini, Yu terlalu sering membolos sekolah. Jika tidak ada perubahan, maka kemungkinan besar dia akan tinggal kelas. Atasannya yang bernama Yamamoto baru tahu kalau dia masih sekolah, tapi meski sudah mengetahuinya, dia tetap memberinya misi di waktu sekolah. Saat Yu akan pergi, Hatsuho dan Kagaho menghalanginya. Kali ini, Hatsuno memperbolehkannya untuk pulang lebih awal. Tapi sebagai gantinya, Yu harus hadir pada hari festival olahraga. Misi kali ini adalah mengamankan benda peninggalan kuno di suatu bandara. Yu tidak punya banyak waktu karena benda kuno itu sudah diangkut ke dalam pesawat. Selain itu, dikarenakan ada banyak pasukan militer yang menghalanginya, Yu sangat kesulitan untuk mendekatinya. Dia juga tidak bisa bertarung seperti biasa karena selain ditembaki dari berbagai arah, Yu juga diincar oleh penembak G2. Pesawat kargo yang membawa benda kuno sudah lepas landas. Yu berusaha untuk menghentikan pesawat itu. Sayangnya, pesawat tidak bisa dihentikan. Yu malah terjatuh karena peralatan miliknya tak bisa menahan laju pesawat. Saat tiba di fasilitas penelitian, sempat terjadi perdebatan antara profesor dan kelompok militer. Profesor tidak setuju jika kelompok militer mengambil alih benda kuno yang mereka temukan. Ketika dianalisa, benda kuno itu aktif secara tiba-tiba, lalu menyerang siapapun orang yang ada di sekitarnya. Melihat listrik di fasilitas itu tiba-tiba padam, Yu segera menerobos masuk untuk memastikannya. Lalu dia sudah mati dan hanya letnan mereka saja yang berhasil lolos. Ketika senjata kuno itu mendekati, Yu melawannya dengan pisau yang terbuat dari ori halkum. Dia menarik dan mendorongnya berkali-kali hingga jatuh ke lantai bawah. Yu mengira serangan itu bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi nyatanya benda itu masih bergerak dan menyerangnya. Yu sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Arkham sudah memberitahu mereka berulang kali betapa berbahayanya benda itu. Namun, karena mereka mengabaikannya, maka mereka sendiri yang dirugikan. Sebagai orang yang dipercaya menjaga relik kuno, Yu pasti akan menghentikannya. Tapi dia harus bertindak secepat mungkin karena memiliki janji dengan teman di sekolahnya. Letnan Kolonel tak akan membiarkan benda itu keluar dari markas. Makanya, dia harus menghentikan profesor yang memberinya jalan menuju keluar. Sementara Yu akan melawannya secara langsung. Di saat benda kuno itu menghadapi tentara, Yu meminta mereka untuk pergi. Setelah semuanya pergi, maka benda kuno itu hanya mengincar dirinya saja. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah memancingnya ke suatu tempat. Tapi yang terjadi selanjutnya, Yu malah terpojokan. Senjata perang itu mengejarnya dengan cepat, sambil melakukan serangan yang sangat brutal. Untungnya, masih ada letnan yang membantunya. Meskipun terkena tembakan, dia masih bisa memberi petunjuk arah untuk menjebaknya. Dengan memanfaatkan asap tebal, Yu bisa bersembunyi tanpa terdeteksi. Lalu secara diam-diam, Yu menyerang titik butanya supaya pergerakannya jadi berhenti. Meskipun senjata kuno itu berhenti bergerak, tapi rintangan yang harus dia lalui masih belum berakhir. Yu harus segera melarikan diri sebelum senjata kuno itu meledakkan diri. Yu merasa beruntung karena bisa selamat dari ledakan. Sementara letnan yang membantunya tidak bisa terus mempertahankan kesadarannya. Pada akhirnya, letnan koma karena kehilangan banyak darah. Lalu beberapa jam kemudian, dia terbangun di rumah sakit. Dokter bilang ada luka tembak di perutnya. Dia bisa terselamatkan berkat pertolongan pertama yang ditangani sangat baik. Apabila salah langkah, mungkin saja dia takkan bisa selamat. Mendengar hal tersebut, seketika Letnan ingat pada Ominayu. Letnan berpikir tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya selain dia. Meskipun terluka parah, Yu tetap menepati janji dengan teman sekolahnya. Dia menghadiri festival olahraga dan membawa kemenangan untuk kelasnya. Profesor Kawahara adalah pendukung dan kolaborator penting Arkham. Dia bertugas memimpin penggalian untuk mencari relik kuno yang disebut tengkorak kristal. Baru-baru ini, dia diserang sekelompok orang dan dibunuh dengan bahkan tengkorak kristalnya. Setelah mendapat informasi tentang kematiannya, Yu pergi ke tempat kejadian untuk memberikan penghormatan. Pada saat yang sama, dia juga bertemu dengan putrinya profesor yang bernama Suzuko. Suzuko merupakan guru SMA. Semenjak ayahnya meninggal, dia tidak menyukai orang-orang yang berasal dari Arkham. Alasannya karena dulu ayahnya itu sangat mencintai keluarganya. Tapi semuanya berubah setelah dia bekerja dengan Arkham. Ketika Yu
dan Suzuko berjalan bersama, ada sekelompok orang bersenjata yang menyerangnya. Tanpa berpikir panjang, Yu langsung menggendong Suzuka dan membawanya ke tempat aman. Ketika berada di kerumunan, Yu melakukan serangan balasan. Dia membantai semua musuh yang menyerang tanpa ada yang tersisa. Suzuko bertanya mengenai organisasi Arkham. Dia ingin mengerti alasan kenapa ayahnya dibunuh. Yu kemudian